Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Al-Infitar artinya terbelah. Dan surat ini masih bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang suka untuk melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan matanya, maka bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Al-Infitar berbeda dengan surat At-Takwir, ya. Adapun dalam surat At-Takwir 12 ayat, 6 ayat pertama menceritakan tentang sebelum ditiupkan sangkakala dan 6 ayat berikutnya bercerita tentang setelah ditiupkan sangkakala. Adapun dalam surat Al-Infitar, ya, hanya menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat, yaitu setelah ditiupkan sangkakala. Tujuannya adalah untuk mencela orang-orang kafir, ya, yang mereka kafir kepada Allah padahal telah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan surat Al-Infitar datang dalam sebagian hadis, ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kebiasaan beliau kalau sudah salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke kampungnya kemudian ngimami salat lagi. Jadi salat sunnah bagi dia, tetapi bagi makmumnya adalah salat wajib. Jadi dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum, setelah itu dia pulang kampungnya salat jadi imam, salat Isya. Tetapi dia baca terlalu lama, ya. Bacanya surat Al-Baqarah, ya. Sehingga orang-orang di belakang gelisah. Sampai ada salah seorang dari mereka karena kelamaan akhirnya dia menyelesaikan sendiri, ya. Jadi Mu'adz masih berdiri, dia ruku, dia selesaikan sendiri. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam, pergi. Sahabat ini akhirnya dia mungkin karena ada keperluan, dia tidak bertahan sampai selesai, dia ngelanjutin sendiri. Ya, tatkala kabar ini sampai kepada Mu'adz, Mu'adz berkata, "Innahu munafik." Itu orang munafik. Akhirnya perkataan Mu'adz yang mengatakan munafik ini sampai kepada sahabat tersebut. Maka orang tersebut pun, sahabat tersebut pun yang menyelesaikan sendiri, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Mu'adz. Maka Mu'adz bin Jabal pun dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Apakah kau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Itu jangan salat, jangan lama-lama bacanya. Ya. Kasihan orang di belakang. Kalau ente salat sendiri enggak apa-apa, tapi kalau ente jadi imam, jangan sampai merepotkan orang di belakang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna wara'aka ya ad-dha'if al-marid, ya. Fa inna min wara'ika ad-dha'if di belakang engkau ada orang sakit, al-marid ada orang lemah, ada ad-dha'if orang lemah, orang sakit, kemudian ada juga wadhal haja dan ada orang punya keperluan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amamtan nas," kalau kau jadi imam, faqra bisyamsi wa duhaha, bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Kemudian baca wasabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian juga baca iqra bismi rabbikal khalaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu surat Al-Alaq. Kemudian juga surat wal laili idza yaghsha. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idzas samaa'u fatarat, bacalah surat idzas samaa'u fatarat. Nah, inilah disebut oleh para ulama dengan awasitul mufassal, yaitu surat-surat yang tengah-tengah. Ini cocok dibaca tatkala salat Isya. Jadi surat-surat mufassal dibagi menjadi 3, namanya tiwalul mufassal. Surat-surat yang panjang seperti Al-Hujurat, seperti surat Qaf, itu dibaca salat subuh. Nanti ada namanya awasitul mufassal yang sedang-sedang dibaca salat Isya. Ada namanya Qisarul Mufassal yang pendek-pendek dibaca salat Maghrib. Mulai dari salat Ad-Duha sampai
ujung belakang ya. Itu namanya qisarul mufassal. Jadi Nabi SAW menyuruh Mu'adz kalau salat Isya baca kira-kira panjangnya segitu. Surat apa? Idza samaun fatarat. Ya. Karena kalau antum baca terlalu panjang, antum buat lari masyarakat ya. Ini imam, aduh kepanjangan. Ya. Sampai saya pernah ke tempat salat ya. Waktu itu imamnya lama sekali. Salat subuh. Ini padahal masjid umum, masjid masyarakat. Bukan masjid sunnah, artinya umum. Dia baca rakaat pertama satu surat, misalnya surat Al-Mulk, Masya Allah. Rakaat kedua dia biasa surat Al-Qalam, panjang-panjang ya. Saya bilang sama teman, akhi ini enggak kepanjangan enggak? Bacanya lama sekali, kasihan orang awam. Iya benar Ustaz, itu ada orang tua itu kalau dia datang ke masjid lihat yang imam dia langsung pulang nih. Nah, oh ini bakalan lama, mending saya sholat di rumah. Jadi jangan bikin orang kabur. Baik, kita baca ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzas samaa'un fatarat." Ini surat Makkiyah ya, karena bicara tentang hari kiamat. "Idzas samaa'un fatarat." Tatkala langit terbelah. Langit adalah makhluk Allah terbesar yang dilihat oleh kita ya. Makhluk Allah yang besar yang bisa kita lihat langit. Tentunya masih ada yang lebih besar daripada langit, seperti kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Berarti kursi Allah sangat apa? Besar. Kemudian lebih besar daripada kursi arsy. Arsy Allah dibandingkan dengan kursi seperti cincin atau logam yang dilemparkan di padang pasir. Padang pasir yang luas itu adalah arsy, adapun kursi hanyalah halaqatul mulqat, seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi perbandingannya sangat jauh. Ya, dan ternyata yang di hadapan kita langit itu pun langit dunia. Langit apa? Dunia. Pada langit bertingkat-tingkat. Ya. Sab'an shidada, ya. 7 tingkatan. Dan yang kita lihat sekarang langit dunia itu pun sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Langit luas banget. Ya, kita tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya. Makanya Allah menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah sebagaimana pernah lalu, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah penciptaan kalian lebih dahsyat ataukah penciptaan langit? Allah berfirman, "Wa ilas sama'i kaifa rufi'at." Tidakkah mereka lihat bagaimana langit ditinggikan? Kata Allah, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha." Allah ciptakan langit tanpa ada tiang yang menyangganya. Tanpa ada tiang. Tahu-tahu menjadi atap bagi kita tanpa ada tiang. Siapa yang bisa bikin atap tanpa tiang? Enggak ada. Dia bikin rumah, atap harus ada apa? Tiang ya. Tetapi langit menjadi atap bagi kita tanpa tiang. Siapa yang pegang? Allah. Kata Allah, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih." Allah yang memegang langit supaya tidak jatuh ke bumi. Kecuali dengan izin Allah. Ada saatnya kemudian langit bisa jatuh. Tetapi sekarang langit dipegang tanpa tiang, ya Allah yang pegang. Allah juga berfirman, "Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula." Allah pegang langit dan bumi agar tidak bergeser dari tempatnya. Ya, kalau bergeser semuanya, ya. At-Tabari menafsirkan li'alla tazula min amakiniha, min amakinihima. Allah pegang langit dan bumi agar bumi tidak bergeser dari tempatnya dan langit tidak bergeser dari tempatnya. Langit yang begitu luas seperti ini, begitu indah dengan berbagai macam hiasannya, tidak selamanya begini. Suatu saat akan berubah. Sebagai pertanda tibanya hari kiamat. Suatu saat akan berubah. Allah berfirman, ya, "Idzas samaa'un fatarat." Ya. Tatkala langit terbelah. Dalam surat berikutnya nanti Allah berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Tatkala langit terbelah. Insyiqaq sama infitar maknanya sama-sama terbelah. Apa bedanya infitar sama insyiqaq? Ya. Maka para ahli tafsir mengatakan, ya, seperti Ibnu Zaid, jika tiba hari kiamat,
langit mengalami infitar. Pertama infitar dulu, yaitu robek namun enggak terlalu besar. Kemudian insyiqaq benar-benar robekan yang sempurna. Benar-benar robek langit tersebut. Kemudian al-kashtu, seperti kemarin saya sudah sebut, yaitu dilepas dari apa? Bingkainya. Setelah itu baru Allah lipat, ya, Allah lipat. Jadi itulah tahapan yang dialami oleh langit. Coba lihat halaman 158. 158 ada 5 tahapan yang dialami oleh langit pada hari kiamat kelak. Yang pertama al-infitar, awal terbelahnya langit. Setelah itu al-insyiqaq, terbelahnya langit secara sempurna. Setelah itu langit menjadi lemah. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah dalam surat Al-Haqqah. Kata langit terbelah maka jadilah lemah. Langit tersebut lemah mudah untuk dilepas dari bingkainya. Setelah itu al-kashtu yaitu dilepas dari tempatnya, baru kemudian at-tay Allah lipat langit tersebut. Itulah proses yang dialami oleh apa? Langit. Sama seperti kita sebut kemarin tentang gunung. Gunung pertama dicabut dari pasaknya, diterbangkan oleh Allah, ditabrakan, kemudian jadi apa? Debu yang berterbangan. Seperti itu. Langit prosesnya gitu. Infitar, insyiqaq, kemudian baru wahiyah jadi lemah, baru kemudian al-kasht, baru kemudian tay dilipat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala Allah berlanjutkan wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berserakan. Nah, kalau bintang-bintang numpang di langit, langit sudah dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak kuat, jadi lemah, bintang-bintang tersebut akhirnya pun lepas dari bingkainya, berjatuhan, bertebaran, enggak teratur, hancur, turun ke bawah. Itu namanya idzal kawakibun tatharat, ya. Tentunya sangat dahsyat, ya. Kita bayangkan bagaimana kalau meteor jatuh saja kita dengar dahsyat. Kalau ada bumi gonjang sedikit kita luar biasa dengarnya. Bagaimana langit yang luas kayak begini kemudian terbelah, entah suara apa yang akan muncul, ya, kemudian mengerikan. Setelah itu Allah berfirman wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Ini sudah juga kita jelaskan, lautan mengalami beberapa fase. Pertama fujirat, meluap. Setelah itu apa? Kemudian bersatu dengan yang lainnya, air tawar bercampur dengan apa? Air asin. Setelah itu sujirat, dinyalakan. Setelah itu mengering. Ya, setelah itu mengering. Enggak ada lagi air, enggak ada lagi sungai di padang mahsyar. Kemudian Allah berfirman wa idzal quburu bu'thirat, tatkala kuburan-kuburan dibongkar, yaitu mengeluarkan isinya. Manusia keluar dari kuburan-kuburan. Yang pertama kali keluar dari kuburan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kuburan, Nabi melihat Musa sudah ada, ya. Nabi tidak tahu apakah dia di luar atau Nabi Musa di luar. Ya, tapi di antara yang pertama keluar dari kuburan adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat di 4 ayat. Idza sama'un fatarat, tatkala langit terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, berserakan, wa idzal biharu fujirat, tatkala air laut meluap, wa idzal quburu bu'thirat, tatkala manusia dikeluarkan dari kuburannya. Kata Allah, ini semuanya sumpah, 4 sumpah untuk menegaskan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Mengenai makna qaddamat wa akharat, qaddamat secara bahasa Arab artinya yang dia majukan, akharat yang dia undurkan, itu secara bahasa. Maka manusia tahu pada hari tersebut apa yang dia majukan dan apa yang dia undurkan. Nah, makna apa yang dia majukan dan apa yang dia undurkan ini ada beberapa pendapat. Apa maksudnya dimajukan, amal apa yang dia majukan dan amal apa yang dia mundurkan. Ada yang mengatakan ini ibarat dari seluruh amalan dia. Dan dia akan melihat apa yang dia majukan dan dia mundurkan, dan dia bukan cuma melihat amalnya saja, tapi dia juga lihat balasannya. Makanya Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar zarrah, dia lihat, itu lihat hasilnya. Ini pahalanya apa dia tahu. Antum senyum, oh ini pahalanya ini ganjarannya ini siksanya ini. Dia tahu semuanya. Dilihat. Ya. Tafsiran kedua, alimat nafsu ma qaddamat, apa yang dia majukan maksudnya amal solehnya. Wa ma akharat,
yaitu amal maksiat yang buat dia mundur dari surga. Setiap kita melakukan maksiat kita mundur. Harusnya kita sudah sampai ke surga, mundur lagi. Sampai surga, mundur lagi. Akibat maksiat yang kita lakukan. Seorang perlu menghisap dirinya, dia udah maju atau dia mundur. Jangan-jangan lebih banyak mundurnya menuju neraka daripada majunya kemana? Surga. Lagi zaman sekarang banyak maksiat. Ya. Maksiat di mana-mana, di YouTube, ya, di Facebook, Instagram, di mana lagi Twitter, apa lagi? Di mana-mana ya. Tafsiran yang ketiga yang dimaksud dengan ma qaddamat, apa yang dia majukan yaitu amal yang dia lakukan tatkala di dunia, masa dia hidup. Wa ma akharat yaitu amal yang setelah dia meninggal masih ada amal yang masih mengalir kepada dia, maksudnya wakaf. Wakaf, dia akan tahu amal jariah yang dia kerjakan. Jadi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata amal ila min thalath." Kalau seorang manusia meninggal terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Jadi seorang berusaha selama masih hidup, selama masih punya duit, masih punya kemampuan, hendaknya dia membuat amalan-amalan yang ma'akharat, yaitu amalan-amalan wakaf. Karena kalau dia sudah meninggal, selesai. Kapan seorang meninggal? Selesai. Sudah enggak bisa apa-apa. Dia enggak bisa zikir, dia enggak bisa sedekah, 1 rupiah pun dia tidak bisa sedekah. Meninggal selesai. Hartanya banyak, udah. Bukan milik dia lagi, milik ahli warisnya. Kalau ahli warisnya yang sedekah, yang dapat pahala ahli warisnya, bukan dia. Paham? Harta tersebut sudah selesai. Allah sudah ambil dari titipan. Jadi sekarang Allah titipkan harta sama kita. Selama kita masih hidup, kita boleh mengolah harta tersebut dan itu menjadi atas nama kita. Begitu kita meninggal dunia, selesai. Selesai harta tersebut akan jadi milik orang lain. Dan kalau orang lain tersebut yang beramal, pahalanya buat orang lain tersebut, bukan lagi buat kita. Kita udah selesai. Makanya, mumpung antum masih hidup, berusaha punya amal wakaf. Ya. Kalau punya harta, wakaf itu bisa diantaranya wakaf harta, bisa dia wakaf ilmu. Kalau kita ustad-ustad, wakaf ilmu, ya, wakaf ilmu, buku, ceramah, ya. Kalau saya sudah meninggal, ceramah saya di YouTube. Kalau antum masih nonton, saya dapat pahala. Kalau saya ikhlas, semakin antum banyak nonton, semakin saya dapat pahala. Berarti wakaf ilmu atau buku yang saya tulis, ya. Atau orang dapat hidayah gara-gara mendengar ceramah para ustadz, itu namanya wakaf ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, jangan wakaf kesesatan, ya. Saya mau ceramah juga, akhirnya wakaf kesesatan. Setiap orang dengar dia tambah dosa, ya. Nah, kalau tidak punya ilmu, berusaha wakaf apa? Wakaf harta, kalau punya harta. Dan beberapa wakaf contohnya membangun masjid. Kalau bangun masjid, orang sholat situ, pahala terus apa? Mengalir, ya. Antum kalau tidak punya uang tidak harus bisa bangun masjid seluruh masjid. Seberapa yang antum mampu, ya, 1 juta, 2 juta, dapat pahala. Ya. Antum insya Allah telah ikut musyarakah, berpartisipasi dalam bangun masjid tersebut. Masalah pahala, serahkan sama Allah. Allah bagi-bagi sama, bagi beda-beda, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antum mampu bangun masjid sendiri, bagus, itu yang terbaik. Kalau enggak mampu, ya semampunya. Misalnya buat masjid. Atau misalnya antum biayai anak seorang, antum masukkan ke pondok, antum yang biayai sehingga dia hafal Quran. Ini juga wakaf sebenarnya, karena dia dapat ilmu dengan sebab antum. Dia mungkin berdakwah, dia mungkin hafal Quran dengan sebab antum. Maka pahala juga mengalir sama antum. Contoh bagi cetak buku gratis, ya, buku itu bagi-bagi orang baca. Orang baca, dengan dia baca buku dia dapat ilmu, dia amalkan, dia tahu beramal yang benar, antum dapat pahala, ya. Contoh lagi menggali sumur, ya. Menggali sumur ini juga diantara wakaf, ya. Ada kawan saya tukang dia gali sumur. Ada beberapa tempat yang memang kemarin ada di daerah di Serang, mereka sudah gali sumur sudah berapa kali, 7 kali, enggak ada air keluar. Akhirnya teman saya datang, dia gali dan air keluar, alhamdulillah, ya. Dia gali dalam, tak pakai apa alatnya. Memang biayanya mahal sampai 100 juta, 150 juta, ya. Tapi dapat air, orang senang semuanya, ya. Ada lagi dia pergi ke suatu tempat,
Orang sudah dia gali-gali nggak ada sumber air. Ternyata sumber airnya di masjid. Subhanallah, dia gali di masjid baru dapat apa? Air. Ada videonya saya sempat sebar juga di Facebook. Maka orang-orang pada senang ya. Selama ini mereka kalau mengambil air, mereka turun jauh ya. Ambil 2 ember setengah mati, jalan jauh sekali naik lagi ke atas ya. Sekarang dengan ada air tersebut mengalir, pahala terus. Contoh wakaf apa? Wakaf sumur ya. Kita cari tempat-tempat yang susah air, kita kasih duit, suruh dia gali sumur, maka itu pahalanya luar biasa. Contoh juga anak soleh. Anak soleh. Kalau anak soleh itu soleh disebabkan karena usaha kita, maka seluruh amal dia ngalir sama kita. Tapi kalau kita tidak punya andil dalam menyebabkan anak itu soleh, maka kita nggak dapat apa-apa. Dan ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalau kita yang anak soleh itu kita yang suruh, kita yang masukkan ke pondok, kita panggil guru ngaji, kita ngajar dia, kita arahkan, kalau ada salah-salah kita tegur, ya. Maka ini wakaf amal jariah. Apa yang dia lakukan, dia baca Quran, kita juga dapat pahala. Dia sholat, kita juga dapat pahala. Ya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita wakaf maksiat ya. Anak kita kasih HP, kemudian dia nonton macam-macam ya. Kemudian kita kasih duit, sana anak ke bioskop, dia ke bioskop, kita ngajarin ya. Sehingga dia rusak ya. Kita panggil guru musik, suruh ke rumah, ngajar dia main piano ya. Akhirnya dia main. Kemudian main gitar dan macam-macam. Jadi kita yang andil dalam merusak dia, maka seluruh maksiat yang dia lakukan juga ngalir sama kita. Oleh karenanya maqaddamat wa akharat ini dua, bisa jadi wakaf kebaikan, bisa jadi wakaf keburukan. Ya. Seperti orang ngajar cara mencuri yang benar bagaimana. Mungkin kalau mencuri itu begini cara sudah, yang akhirnya ilmu tersebar, semua dosa dia dapatkan. Ya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, tidaklah terjadi pembunuhan dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama juga mendapat dosa. Karena dia yang pertama kali mansannal qatal, dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Diikuti oleh semua orang yang bunuh dengan kezaliman, dia juga dapat dosa. Maka seorang berhati-hati ya. Jangan sampai wakaf keburukan ya. Berusaha mencari yang kebaikan. Mumpung masih hidup, mumpung masih punya duit. Ya. Seperti juga ngajari ilmu-ilmu sesat, ngajari bid'ah-bid'ah, ngajari kesyirikan, ngajari ilmu-ilmu kanuragan, ngajari primbon-primbon, ini semua repot ini. Ini semua masuk dalam maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dia sudah meninggal dunia, ya, dosa masih terus mengalir. Sungguh bahagia seorang yang sudah meninggal dunia, sementara seakan-akan dia masih hidup, pahala terus mengalir kepadanya. Amalnya solehnya berjalan, anaknya soleh mendoakan dia terus. Dan sungguh menderita orang sudah meninggal, tetapi maksiat terus mengalir kepadanya. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini sebagian ahli tafsir mengatakan al-insan sini maksudnya orang kafir yang mereka kafir kepada Allah. Seakan-akan Allah berkata, kenapa bisa kau terpedaya? Sementara Allah begitu baik kepadamu. Allah yang berikan kau kehidupan, Allah yang berikan kau segalanya, Allah yang menciptakan engkau, Allah yang berikan kau karunia. Makanya setelah itu Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunanmu seimbang. Manusia itu adalak, fa'adalak kata Allah seimbang. Ya. Manusia itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seimbang, semua kerja organ tubuhnya seimbang, semuanya teratur dengan rapi, sempurna ya. Makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian lihat? Kalau untuk mengetahui bagaimana hebatnya ciptaan Allah, untuk ke dokter tanya tentang bagaimana organ pernapasan, bagaimana tentang organ aliran darah, jantung, bagaimana kerja jantung, antum tahu luar biasa bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana organ mata bisa melihat, ini juga luar biasa ya semuanya ya.
bagaimana engsel-engsel di tubuh antum ya. Luar biasa. Ini semua adalah sempurna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Dan dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki dia menyusun tubuhmu. Allah yang menentukan. Ini dalil bahwasanya kita ini ada yang bikin, ada yang ciptakan. Kita tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Betapa banyak orang suami istri ingin anaknya putih, keluarnya hitam. Keluarnya hitam. Istri pintar, suami pintar, melahirkan anak bodoh. Bisa jadi. Allah yang bapak enggak sekolah, anak enggak sekolah, anaknya pintar. Bisa jadi. Cerdas. Ya, ya Allah yang tentukan, ya. Mau lihat gennya, gen-gen goblok semuanya. Lahirnya pintar. Allah yang bisa. Hebat. Ada orang apa namanya? Putih tapi pesek. Suaminya hitam tapi mancung. Mau di mix supaya putih dan mancung. Lahirnya hitam dan pesek. Mau diapain? Jadi masing-masing punya bentuk tersendiri. Makanya tidak ada di atas muka bumi ini orang yang sama persis, enggak ada. Sidik jari semuanya beda. Sidik jari semuanya apa? Beda. Orang kembar pun pasti ada bedanya. Enggak mungkin sama persis. Masing-masing punya bentuk sendiri. Masing-masing punya kondisi sendiri yang itu menentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di antara tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun." Tidakkah kalian lihat tentang air mani yang kalian keluarkan? Apa kalian menciptakan air mani tersebut ataukah kami yang menciptakan air mani? Kalian manusia, air mani dalam tubuh kalian, tapi yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menciptakan sampai umur sekian baru air mani itu ada. Sebelum itu kalian tidak bisa mengeluarkan air mani. Nanti pada umur tertentu air mani tersebut mungkin semakin habis, semakin tidak ada tatkala sudah sangat tua, ya. Kemudian keluarnya air mani tersebut min ma'in dafiq sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita mau banyak-banyak sekali, enggak bisa. Kemudian tatkala jadi manusia pun ada aturannya. Masuk ke rahim wanita, semuanya atur Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi laki-laki atau perempuan enggak ada yang tahu. Bagaimana hitam atau putih enggak ada yang tahu, cerdas atau bahlul enggak ada yang tahu, ya. Semua yang tentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Kenapa kau bisa terpedaya berbuat kesyirikan? Padahal Tuhanmu sangat mulia. Makanya dalam Al-Quran banyak seperti ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, menciptakan nenek moyang kalian, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, yang mendirikan langit, ya, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, semua nikmat. Kenapa kalian menyembah makhluk seperti kalian? Apa yang buat kalian terpedaya? Kenapa kalian menyembah matahari? Kenapa kalian menyembah mayat? Kenapa kalian menyembah nabi? Apakah nabi itu yang bikin ini semua? Apakah matahari yang menciptakan alam semesta ini? Tidak. Sembahlah yang mencipta alam semesta. Kemudian kata Allah, bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumuddin, hari pembalasan, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yauma amalun bila hisab. Godan hisabun bila amal. Sekarang ada amal, tidak ada hisab. Enggak ada yang hisab antum. Besok hari kiamat hisabun bila amal. Yang ada cuma hisab, amal sudah enggak bisa lagi. Hari tersebut namanya hari pembalasan. Di mana setiap orang akan menerima pembalasan perbuatannya. Di dunia sekarang amal. Darul amal, di akhirat darul jaza. Jaza itu maksudnya pembalasan. Kemudian kata Allah, wa inna alaikum lahafizin. Sungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Malaikat selalu mengawasi perbuatan kita meskipun tidak melihat malaikat tersebut. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat yang pengawas kalian itu adalah sangat mulia dan mereka mencatat seluruh perbuatan kalian, perkataan kalian, lirikan mata kalian,
gerakan jari-jari kalian, apa yang kalian tulis, apa yang kalian ketik ya. Semuanya ya. Pendengaran kalian, lisan kalian, semua dicatat ya. Kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkataan pun keluar kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib selalu mengawasi, atid selalu hadir. Jadi ingat, sebagian salaf tatkala menafsirkan firman Allah, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang buat kalian terpedaya? Seperti Fudail bin Iyad, dia memandang ayat ini bukan cuma untuk orang kafir tapi juga untuk orang beriman. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku ditanya oleh Allah, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang buat kau terpedaya sehingga kau bermaksiat? Kata dia, "Bisuturikal murkha." Karena kau selalu menutup aibku ya Allah, aku terpedaya. Kau selalu menutup apa? Aibku, sehingga aku selalu terpedaya. Aku ulangi lagi, karena kau senantiasa menutup apa? Aibku, kau maha baik. Ya. Namun Allah ingatkan, meskipun Allah tutup aibmu, ada yang mencatat. Kiraman katibin. Malaikat tersebut mencatat, meskipun aibmu tertutup, tidak ada yang lihat. Tetapi tetap akan ada pencatatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna ma taf'alun." Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Malaikat tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan cuma kamu tahu aja, kamu aja yang tahu, malaikat juga tahu. Jangan antum merasa saya sendiri, enggak ada orang. Ya memang orang enggak ada. Antum orang atau bukan? Antum orang. Tapi ada malaikat yang nyatat. Latih diri kita untuk malu sama malaikat. Kita ini iman kurang ya. Ada tahu malaikat kanan kiri ngelihat, kita cuek aja. Setelah itu Allah berfirman, akhir sebuah perjalanan, surga atau neraka. Kata Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang baik itu dalam kebahagiaan. Al-abrar dari kalimat bar itu dalam bahasa Arab menunjukkan keluasan. Makanya dataran terbuka namanya bar. Orang tidak dikatakan dengan bar, jamaknya al-abrar, kecuali orang tersebut melakukan kebajikan dengan sangat luas. Kata para ulama, kalau dia berbakti, benar-benar berbakti. Serius berbaktinya. Kalau dia salat malam, dia benar-benar serius salat malam. Kalau dia sedekah, dia benar-benar sedekah serius. Kalau dia dakwah, dia benar-benar dakwah serius. Karena baru dikatakan orang itu bar. Bukan hanya sedekah seadanya, berbakti sekedarnya, ya. Salat malam secukupnya, enggak. Jadi benar-benar kalau dia sudah menggeluti suatu amalan, dia benar-benar bar. Itu benar-benar amalnya serius ya. Makanya Az-Zabidi berkata, asal makna dari bar adalah sa'ah, kelapangan. Oleh karenanya al-bar disebut dengan daratan disebut al-bar karena luas sebagai lawan daripada al-bahar. Ada yang mengatakan kalau dia sudah melakukan suatu kebajikan bukan wajib aja yang dikerjakan. Sunnah juga dia kerjakan. Kalau dia berzakat bukan zakatnya dia bayar, tapi sedekah juga dia kerjakan. Kalau dia sholat wajib bukan wajib aja, dia sholat sunnah juga dia kerjakan. Seperti itu. Kata Allah, la fi na'im. Fi artinya di dalam. Artinya orang baik itu benar-benar dalam kebahagiaan. Kebahagiaan di sini zahirnya berkaitan dengan surga. Orang kalau masuk surga dia bahagia dalam kenikmatan, bukan di atas kenikmatan, tenggelam dalam kenikmatan. Tidak ada di samping kanan kiri dia, atas bawahnya kecuali diliputi dengan kenikmatan. Dia diliputi oleh kenikmatan dari segala arah maksudnya. La fi na'im, tenggelam dalam kenikmatan. Itu kalau di surga. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ayat ini tidak hanya berkaitan dengan akhirat, dengan surga, tapi di dunia dan juga di alam barzakh. Jadi orang-orang yang baik itu, dia akan pasti merasa bahagia di dunia. Makanya kalau ada orang beriman tidak bahagia, itu enggak benar. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga.
Barang siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Artinya Ibnu Taimiyah mengatakan ada kebahagiaan di dunia bagi orang beriman. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kondisi disiksa di penjara, dia mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku di hatiku. Mau diapain, mau di penjara tetap dia bahagia. Mau diasingkan dia tetap bahagia. Mau jihad bahagia. Semuanya dia merasa bahagia. Maka dia mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang dilakukan oleh musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi, kebahagiaan selalu aku bawa. Mereka ingin merampas kebahagiaanku, enggak bisa. Sebagian mereka mengatakan, "Law alimus salatin, ya, ma nahnu alaihi la jaladuna alaihi." Kalau para raja-raja, para presiden-presiden tahu tentang kebahagiaan yang kita rasakan, maka mereka akan maksa merampas dari kita. Namun mereka tidak tahu. Mereka menyangka kebahagiaan mereka dengan harta, dengan kejabatan. Enggak, kebahagiaan itu dengan iman. Kebahagiaan tempatnya di hati. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang bahagia, minta sama Allah. Kalau Allah kasih bahagia, apapun kondisi antum akan bahagia. Maka orang beriman harus bahagia. Kalau dia enggak bahagia berarti dia bukan orang beriman. Bukan berarti bahagia enggak pernah dapat masalah. Ibnu Taimiyah dapat masalah. Penjara, dituduh, tapi ada kebahagiaan Allah berikan kepada dia. Jadi innal abrara lafi na'im, orang-orang baik itu dalam kebahagiaan di dunia, dapat kebahagiaan di alam barzakh, dapat kenikmatan kubur, di akhirat dapat surga. Kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim, adapun orang-orang durhaka dalam neraka. Dalam neraka. Ya, mereka melakukan kefajiran, mereka kafir dengan keyakinan, syirik, bertawakal kepada selain Allah, percaya kepada hal-hal yang haram, melakukan kefajiran dengan anggota tubuh, zina, menzalimi, minum khamar dan yang lainnya. Kata Allah, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak pernah gaib dari neraka. Berarti hadir terus di neraka. Ini wa ma hum anha bighaibin artinya mereka tidak pernah gaib dari neraka. Artinya mereka selalu hadir di neraka, artinya tidak ada libur di neraka. Tidak ada liburan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? "Tsumma ma adraka ma yaumuddin?" Dan tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Hari pembalasan, ya sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, semua yang kita lakukan sedikit atau besar pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa melakukan kebaikan sebesar darah pun, sekedar senyum aja pasti ada balasan. Antum melakukan kebaikan sedikit pun, dalam hati antum husnudzon sama orang, antum tidak sombong sama orang, orang mungkin tidak tahu, antum hormati dia dalam hati antum, itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Antum senyum sama orang, antum ramah sama orang, ya. Itu pasti ada balasannya, ya. Antum bantu orang sedikit aja, itu pasti ada balasannya. Enggak ada yang tidak ada balasannya. Demikian juga keburukan sedikit pun pasti ada balasannya. Antum sombong merendahkan orang, antum hasad sama orang, antum suudzon sama orang, itu semua ada catatannya, ada balasannya. Antum bermuka masam sama orang, ya, ada balasannya. Semua ada balasannya, karena itu adalah hari pembalasan. Kemudian kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari tersebut seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dia nolong dirinya yang enggak bisa, apalagi nolong orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi, para anbiya pun mereka takut pada hari kiamat. Saya bawakan hadis tentang syafaat panjang sekali dari halaman, antum bisa baca sendiri, halaman 175 sampai ya seterusnya, ya, halaman 177. Bagaimana para anbiya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Datang pada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan idhabu ila ghairi, cari nabi yang lain. Nabi Nuh mengatakan idhabu ila ghairi, cari nabi yang lain. Enggak bisa apa-apa. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang seperti amalnya sendiri. Taib, demikian saja kajian kita dari surat Al-Infitar. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam surat Al-Mutaffifin. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah.
Pertanyaan pertama. Firman Allah, "Ma gharraka bi rabbikal karim, ya ayyuhal insan." Ma gharraka bi rabbikal karim. Kita bilang al-insan bisa artinya wahai orang kafir, al-insan bisa artinya wahai orang beriman. Apa yang buat kau terpedaya terhadap Allah? Siapa yang bisa jelaskan? Berdiri. Sebut nama. Yatiman. Apa? Jawab. Umur berapa? 40-an. 40. Silakan. Karena Allah selalu kita terpedaya karena Kan ada kafir, ada mukmin. Kafir bagaimana, mukmin bagaimana? kalau mukmin karena Allah selalu menutup aib-aib kita. Sehingga kita nekat terus, Jadi kita selalu terpedaya. terpedaya. Kalau kafir, Kalau kafir Allah telah membiarkan aja gitu. enggak begitu. Tadi saya ngomongnya bukan begitu. Kalau kafir gimana? Kalau kafir Allah kasih banyak nikmat. Kenapa tidak beribadah kepada Allah? Kepada Ya. Allah. Ya, jazakallahu khairan. Silakan. Ya. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa sebutkan tahapan langit hari kiamat kelak? Terserah saya pilih. Coba itu anak kecil sini maju. Maju. Sebutin nama. Umur berapa? Namanya Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Jalaluddin. Umur berapa? Enggak tahu, lupa. 12. 12. Lahir tahun berapa? 2006. Benar 12. Bulan November. Hah? November. November, ya. Ya, coba sebutin. Pertama Al-Fitor. Al-Infitor. Terus yang kedua? Al-Insyikok. Al-Syikok. Yang ketiga? Langit menjadi lemah. Masya Allah. Yang keempat? Al-Kash. Al-Kastu. Yang kelima? At-Toy. Masya Allah. Allah yang baik. Silakan. Allah yang barik fiik. Masya Allah. Yang ketiga, siapa yang membaca zikir pagi petang hari ini dengan Halo Ustadz, aplikasi Halo Ustadz? Jujur, ya 1, 2, 3, banyaknya? 3 orang. Siapa yang paling tua? Umur berapa? 20 berapa? Antum berapa? Antum menang deh. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.